Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna nabiyyana wa imamana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna hadha iqbalu laylik wa idbaru naharik wa aswatu du'atik faghfir lana jami'an ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Jamaah sekalian, di pertemuan yang lalu kita membahas tentang al-ibtila, ujian atau musibah atau ikhtibar atau fitnah yang akan membersamai kehidupan kita. Hidup dan dalam kehidupan kita ini pasti kita semua akan berhadapan dan pasti kita akan merasakan yang namanya ujian ini. Baik ujian itu menyenangkan ataupun ujian yang tidak menyenangkan. Dan rata-rata kebanyakan di antara kita di saat membahas masalah ibtila ini, ujian ini pasti kaitannya dengan ujian-ujian, fitnah, musibah yang memang tidak menyenangkan. Dalam hidup ini hanya ada dua pilihan sebagaimana saya sampaikan. Dan dua-duanya ini ujian sebenarnya bagi kita. Hidup ini kadang sehat macam kita sekarang ini, alhamdulillah, yang kita bersyukur dengannya. Tapi perlu disadari banyak orang sehat tapi tidak bisa ke masjid. Ini ujian, Pak. Banyak orang sehat tapi sehatnya justru bermaksiat kepada Allah. Ini ujian. Ya. Dan mudah-mudahan sehatnya kita, Pak, sehat yang membuat kita semangat mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak jadi ujian bagi kita. Tapi nanti ada masanya pula kita akan merasakan kebalikan dari sehat, namanya sakit. Sakit itu ujian. Sebab kalau sakit, peluang-peluang kebaikan itu tidak bisa kita laksanakan. Ujian, Pak. Biasanya bekerja, tidak bisa bekerja kita dengan sakit itu. Biasanya kita bisa baca Quran tiap hari 1 juz, 1 lembar saja dibuka karena sakit, ngantuk kita ini. Kalau sakit biasanya sampai 5 waktu ke masjid, tidak bisa ke masjid kita. Artinya peluang-peluang kebaikan itu ketika sakit, dan ini ujian bagi kita. Ya, tinggal kita melihat, Pak, sehatnya itu kita terbiasa istiqomah atau tidak. Dan insya Allah kalau jenengan ada iman kemudian diuji oleh Allah dengan ujian sakit, kita justru tersenyum, Pak. Ini cara Allah mengistirahatkan saya. Cara Allah ingin menghapus dosa-dosa saya tanpa sampean bercapek-capek, ya, karena sudah terbiasa di masa sehatnya dekat dengan Allah, tetap diganjar seakan-akan kita juga melaksanakan hal yang sama.
Ini mungkin malam ini Pak, bulan yang lalu ngaji dengan saya di sini, tapi malam ini tidak bisa ngaji karena sakit. Tapi pahalanya sama mereka itu. Inna bil Madinati larijalan, kata Nabi. Di Madinah itu ada beberapa orang sahabat kita. Masih tumbadian. Dia tidak ikut bersama kita ini melewati lembah-lembah ini, tapi syarikukum fil ujur. Mereka juga mendapatkan pahala yang sama, kata Nabi. Kok bisa ya Rasulullah? Habasahumul udzur. Karena mereka terganjal oleh udzur syar'i, sakit. Andai kata tidak sakit, pasti mereka ikut jihad juga. Makanya Pak, biasakan kita mainkan niat itu terus-menerus, niat yang baik untuk melaksanakan kebaikan ini. Tidak berhasil karena sakit, tidak bisa dilaksanakan, tetap mendapatkan pahala. Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat itu. Hidup ini ada untung Pak, tapi juga akan ada kita mengalami dalam kehidupan ini rasa rugi Pak, ya kan? Coba di sini banyak pengusaha Pak, tidak selamanya untung terus, pasti nanti akan mengalami satu masa kerugian dalam bisnisnya, dalam muamalahnya itu. Untung kalau sampai pandai bersyukur tidak jadi ujian Pak, jadi nikmat bagi kita. Tapi betapa banyak orang untung justru bermaksiat kepada Allah. Banyak loh Pak, perusahaan-perusahaan sekarang ini begitu berhasil pesta. Ya, pestanya minum-minum, pestanya dansa-dansa, pestanya ke Makau Pak, ngajak main judi. Ya, beda dengan perusahaan beruntung kemudian berangkat umroh bareng-bareng. Itu kan nikmat Pak. Mudah-mudahan jenengan semua bisa seperti itu insyaallah, dan lancar semua usaha-usaha kita ini insyaallah. Tapi harus siap-siap pula Pak, karena nggak selamanya hidup ini akan terus begitu. Ada akan masa rugi. Kalau rugi ya sudah, inilah bab yang kita bahas nanti. Butuh kita kesabaran, ya, siap menerima ketentuan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini ada masa bahagia Pak. Macam kita sekarang ya bahagia, senang Pak ya, ngumpul, bisa bersilaturahim. Bagi saya silaturahim bulanan ini, berjumpa dengan orang-orang soleh dan soleha. Mudah-mudahan perjumpaan kita tidak hanya di Masjid Al-Ihsan saja Pak ya, sampai ke surganya Allah insyaallah. Ke surga insyaallah. Nikmat Pak, bahagia kita ini. Tapi nanti akan ada masanya bagi kita sedih, ya, galau, gelisah. Mainkan saja Pak kesedihan dan kegalauan kita untuk kembali kepada Allah dengan penuh kesabaran. Nah saudara, satu hal yang harus sampai garis bawahi lagi, saya ingin menekankan kembali, Allah ketika memberikan ujian kepada kita yang tidak menyenangkan ini, Allah tahu betul, sangat tahu betul tentang kemampuan kita untuk memikul semua itu. Tidak ada ceritanya Pak, Allah yang menciptakan kita kemudian mau ngasih beban kepada kita, kemudian kita tidak mampu melaksanakannya Pak. Karena sifat Allah ini Pak Rahman, Rahim, ya, Allah ini muyassar, memudahkan semua urusan, dan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ini makhluknya Pak. Masa Al-Khaliq ingin menghancurkan makhluknya, ciptaannya sendiri? Tidak masuk akal. Tidak ada ceritanya Allah ingin menghancurkan kita Pak. Nah, Allah sengaja ketika memberikan ujian kepada kita karena Allah rindu dengan kita Pak. Atau mungkin ada di antara kita lupa kepada Allah, dicolek kita oleh Allah, disapa oleh Allah Pak dengan ujian supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Allah, waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasanah. Dan sengaja akan diuji orang-orang beriman itu dari Allah Subhanahu wa taala bala'an hasanah. Ujiannya itu hasan Pak. Dan sesuai dengan kapasitas kita semua. Sakit apapun pula Pak, kalau Allah memberikan penyakit pada kita, pasti kita sanggup untuk memikul penyakit itu. Ada benturan apapun pula, benturan itu Pak pasti sampean sanggup untuk
menahan benturan itu. Sebab kalau tidak sanggup Allah bebankan pada kita, berarti Allah zalim kepada kita, Pak. Mustahil Allah berbuat zalim. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Sekali-kali Tuhanmu itu tidak akan berbuat zalim kepada hambanya. Allah ketika ngasih musibah sama kita, Allah tahu betul, Pak, kapasitas kita, dan tidak akan melebihi kapasitas. Dan rata-rata, Pak, sangat kecil sebenarnya ujian Allah berikan pada kita ini, ma'asyar muslimin. Ibarat kita tahan, Pak, memikul beban 100, sama Allah dikasih kita beban paling 20, Pak. Masih ada beban kelebihan 80 untuk kita tegar, Pak. Tapi karena mental kita sudah mental tidak biasa enak, tidak biasa bersyukur, dikasih ujian sedikit ngeluh sana ngeluh sini, jemaah sekalian. Padahal semua kita manusia ini, apalagi kita orang-orang beriman, jemaah sekalian, balaan hasanah. Kemarin sudah saya sampaikan, Allah ketika memberikan ujian kepada kita, itu bentuk Allah sedang mencintai kita. Innallaha idza ahabba 'abdah ibtalah. Sesungguhnya Allah kalau sudah mencintai hambanya, Allah ngasih ujian. Wa fi riwayah yusab minhu, Allah timpakan musibah kepada orang itu. Luar biasa. Atau di riwayat yang lain, Allah tahu betul, Pak, di antara kita ini banyak dosa, ada dosa yang kita perbuat, dan Allah tidak ingin mengeksekusi dosa kita di akhirat, Pak. Tidak ingin mengadab kita di akhirat, tapi sengaja diselesaikan di mana? Di dunia. Maka diberi oleh Allah apa? Musibah tadi itu. Ma asabah lil mu'min min wasabin wa nasabin wa hammin wa ghammin wa adha hatta syauka yushakuha illa kafarallahu lahu min khatayahu. Allah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri dan dari Abu Hurairah, muttafaqun alaih. Tidaklah menimpa musibah bagi seorang mukmin, Pak, yang penting iman sampean jaga, ya, berupa capeknya hidup, sakit, kegundahan, kegelisahan, kegalauan, ya, termasuk juga wala ada gangguan yang menimpa kepada kita, sampai duri yang nusuk ke tangan dan kaki seseorang. Itu cara Allah untuk menghapus semua dosa-dosanya, Pak. Alhamdulillah. Walaupun sampean tidak boleh mencari musibah, Pak, ya, boleh, ya. Tapi musibah itu Allah punya cara, Pak, untuk ditimpakan pada kita, dan sesuai dengan momennya pula. Sesuai dengan apa? Momennya pula, Pak. Subhanallah. Nah, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya juga sudah menyampaikan pula di pertemuan yang lalu, musibah itu pada hakikatnya sentuhannya ada dua, Pak. Ada musibah yang murni datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini akan menimpa kepada kita semua. Tergantung sekali lagi waktunya, momennya, dan Allah tahu betul kapan kita akan diberi itu. Ini la mahalatalah. Tidak ada di antara kita yang sanggup menolaknya. Pasti, Pak. Sebuah kepastian. Murni musibah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga yang kedua ada musibah yang karena pihak luar, Pak. Nah, ini belum saya bahas. Yang dari Allah sudah kita bahas kemarin. Kalau sampai ikut pengajian saya kemarin, tapi katanya tidak jadi direkam, ya, karena filmnya ada, Pak, tapi suaranya nggak keluar. Mudah-mudahan sekarang film dan suaranya keluar, insyaallah, ya. Ya. Yang datang dari Allah itu ada 5 minimal. Yang sebagaimana saya sudah sampaikan di pertemuan yang lalu, surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala nabluwannakum bisyai'in, Pak, syai', orang Arab kata syai' kecil, Pak. Dan sengaja benar-benar kami akan memberikan ujian kepada kalian semua dengan sesuatu yang sangat kecil sebenarnya, Pak. Apa itu? Khauf, minal khauf, perasaan takut, ujian takut. Tidak perlu saya bahas lagi nih, Pak, panjang nanti. Wal ju',
ujian lapar. Tapi alhamdulillah ini jamaah lesan sehat-sehat semua Pak, gemuk-gemuk semua nih Pak ya. Ya, alhamdulillah segar-segar semua. Tidak lapar lah. Walaupun beras naik-naik dikit tapi masih bisa senyum Pak ya. India tidak bisa mengekspor lagi beras ke kita nih Pak. Kita ini negara sawahnya. Saya kadang-kadang kalau naik kereta Pak ke Solo, ke Jogja atau ke Jakarta itu, sawah sebegitu besarnya di Jawa saja nih Pak. Dan semuanya padi. Kemana tuh padi itu Pak? Nggak tahu. Ya. Mudah-mudahan kita tidak diuji Pak ya. Diuji. Tapi kalau terjadi, ayo tinggal sampean mengevaluasi diri saja. Ada apa ini? Antum belum diuji lapar sebagaimana laparnya orang-orang Syria Pak. Antum belum diuji lapar sebagaimana laparnya orang-orang Yaman Pak. Saya kemarin ikut muktamar Pak di Istanbul bulan yang lalu ya. Saya sampai tidak bisa hadir di sini untuk 2 bulan yang lalu ya. 1,5 bulan yang lalu kurang lebih. Itu di Yaman Pak, per 20 menit atau berapa menit itu seorang meninggal dunia Pak karena kelaparan. Dampak dari perang saudara, ada satu daerah Pak, daerah konflik, sehingga tidak bisa masuk barang ke situ Pak. Setiap barang masuk bantuan dibombardir, baik dari kelompok Syiahnya atau dari kelompok Sunninya, saling-saling menghantam itu sama lain. Korbannya masyarakat yang ada di tengah-tengah situ jamaah sekalian. Lapar, ular dimakan, tikus dimakan, kucing tidak dimakan mati. Ya. Alhamdulillah kita tidak seperti itu ya. Mudah-mudahan tidak ada Pak ujian lapar ini. Terus berkurangnya harta. Ya, kurangnya harta. Mudah-mudahan tidak kurang-kurang Pak ya. Lancar terus ya Allah. Tapi kalau kemudian bisnis gagal, pinjam Pak, gagal lagi, ya sudah, sampai tinggal mengevaluasi saja Pak, ada apa ini. Dan biasanya kalau sampean tekun Pak, Allah tidak akan menyia-nyiakan ketekunan kita itu jamaah sekalian. Inna ma'al usri yusra, wa inna ma'al usri yusra. Itu kaidah Pak, kaidah bagi kita jamaah sekalian. Saya kalau nyemangati anak-anak Pak, ikut les gini gagal lagi, ikut les lagi, TOEFL sekarang ikut lagi, ojo nyontek saya bilang gitu. Aslinya saja munculkan kau bilang. Oh, gagal, tidak apa-apa, ikut lagi. Akhirnya berhasil juga Pak. Dan bagus hasilnya Pak, karena dia belajar lagi. Jamaah sekalian, inna ma'al usri yusra, wa inna ma'al usri yusra. Itu kaidah bagi kita. Orang sakit Pak, tidak ada mau sakit terus, ada Pak. Ada masanya sembuh, tidak sembuh ya mati Pak. Mati itu Pak lebih tenang daripada sakit. Yusra juga itu Pak, cepat ketemu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Logikanya kan begitu jamaah sekalian. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkurangnya harta, berkurangnya nyawa, kematian. Aduh ya Allah. Ya sudahlah Pak, ini terlalu banyak contoh-contoh dan ini sudah saya bahas kemarin ya. Terus wasamarat, gagal panen. Mudah-mudahan kita tidak gagal panen Pak ya. Ini mangga sekarang di mana-mana Pak ya, alhamdulillah Pak. Tapi ingat Pak, beberapa tahun yang lalu sempat mangga di Situbondo nggak berbuah semua Pak, kena hama ya. Tiba-tiba daunnya semua pada dimakan binatang apa nggak paham tuh Pak. Gagal semuanya sama kalian. Itu Situbondo Pak, Situbondo, Bondowoso, Probolinggo sampai ke Bangil Pak. Itu dikenal, mangganya itu dikenal. Spesial, mangga apukatnya itu ya, mangga gadungnya itu Pak. Indah, asli itu Pak, jamaah sekalian. Ya. Tapi alhamdulillah hari-hari ini mulai lagi bagus lagi jamaah sekalian. Tidak gagal, tapi kadang-kadang ada yang gagal panen. Kata Allah, kalau itu terjadi, terima kejadian ini. Ya gimana ya, jangan antum. Di zaman Sayyidina Umar juga terjadi Pak musibah begitu. Di zaman Rasul pun pernah terjadi paceklik juga Pak, ujian. Ya, Nabi itu Nabi. Ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Itu dalam berdakwah Pak, tidak ada, bukan kemudian terhamparkan karpet biru begini Pak ya, suasana dingin pakai AC terus atau karpet merah bertaburan apa
kembang mawar dan melati. Tidak Pak, Nabi itu sejak dakwah di Mekah sampai ke Madinah 23 tahun di Mek-mek. Tapi Nabi faham betul jemaah sekalian, inna ma'al usri yusra, kemenangan demi kemenangan dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini kemana-mana saya bicara ini jemaah sekalian. Allah mengatakan wa basyiris sabirin, beri kabar gembira buat orang-orang yang sabar. Memang menghadapi musibah seperti itu yang datang dari Allah, tidak ada jalan lain Pak. Sabar, sabar sesabar-samanya. Kembalikan, jangan sampai mengeluh pada siapapun pula. Jangan cerita pada siapapun pula. Ceritakan masalah sampean kepada yang ngasih masalah ini. Ceritakan pada Allah Pak. Hatta sakit kalau bisa Pak, tunjukkan bahwa kita tidak sakit. Ini yang repot Ustadz Pak. Kalau Ustadz sakit ketahuan semua. Iya, mana sakit, sak pengajian semua tahu ini jangan kalian. Repot memang Pak, harus satu Ustadz ini Pak. Tapi ya sudah, mau apa lagi? Yang penting kita tidak mau curhat seakan-akan kita butuh perhatian orang. Ada masalah apa saja Pak, utang piutang, problem suami ibu, problem istri bapak, problem anak, diam, ceritakan pada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini musibah. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Langsung Allah mengatakan ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmatun, masyaallah, wa ulaika humul muhtadun. 3 karunia besar loh diberikan kepada orang yang sabar menghadapi musibah ini, ujian ini. Ada salawat. Apa salawatnya Allah Pak? Pengayoman Allah, penjagaan Allah pada kita. Ada rahmat, kasih sayang Allah pada kita. Dan kita dalam hidup ini Pak, wa ulaika humul muhtadun, terarah hidup kita Pak, mendapatkan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau apa? Bersabar menghadapi ujian ini. Oke. Saya masuk ini Pak, poin yang kedua, belum saya bahas pertemuan ini lalu. Ujian yang datang dari pihak eksternal dari kita Pak. Maka atas izin Allah, sunnatullah kehidupan ini maka terjadi bagi kita. Apa itu? Jenengan paling tidak bisa lihat dalam surat Al-Imran 186 ya. Al-Imran 186. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Latublawunna fi amwalikum wa anfusikum, masyaallah, wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira. Balik lagi Pak, wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Insyaallah benar-benar nanti akan terjadi ujian pula Pak dari pihak eksternal. Itu menimpa pada harta kalian, pada bisnis kalian, pada ekonomi kalian. Nanti puncaknya kalau sudah menguasai harta kalian, ekonomi kalian, wa anfusikum, nyawa kalian, jiwa kalian, diri kalian. Nyawa belum Pak ya? Kita belum kayak Palestina Pak ya. Ya, belum kayak Sudan Selatan, belum kayak Patani, Mindanao Pak. Apalagi Gruzny atau mana ini? Rohingya belum Pak, belum. Kashmir belum. Dan mudah-mudahan tidak terjadi Pak. Mudah-mudahan negeri ini Pak tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Cuma begini ya, Spanyol Pak, tahu Spanyol Pak? Spanyol itu Pak, itu hampir 7 abad loh umat Islam berjaya di situ Pak, dan menjadi umat mayoritas. Espana Pak, Espanya, Spanyol. Sekarang nggak nyampe 1% Pak kaum muslimin. Ini bekas-bekas masjid Pak, ada bukan tidak ada, tapi berubah jadi gereja. Lalu mudah-mudahan Indonesia tidak demikian. Ini tergantung pada sampean Pak. Ada nggak kesadaran ini Pak?
menghadapi ujian dari orang-orang di luar kita ini. Nah, saya lanjutkan dua ayat ini Pak ya. Benar-benar Allah akan menguji kalian semuanya pada harta kalian. Pertama ekonomi dulu Pak dikuasai oleh mereka ini. Dan nanti puncaknya kita protes Pak, wa anfusikum, nyawa kalian, jiwa kalian, diri kalian. Wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku, dan kalian nanti akan benar-benar mendengar. Ini telinga Pak, mendengar terus Pak. Dari orang-orang ahli kitab dari sebelum kamu itu, orang-orang Yahudi, Nasrani, dan orang-orang yang musyrik, orang-orang yang syirik, Majusi, adzan katsira, gangguan yang sangat banyak. Antum rasakan tidak ini Pak? Menimpa tidak sekarang ini? Hah? Ya, ini sensitif Pak. Tapi sampean silakan menulis sendiri. Ini sunnatullah Pak. Sirah aqaidi, perseteruan akidah ini, keyakinan ini Pak, ini sirah mada zaman, sepanjang kehidupan kita. Benturan Pak yang terjadi sampai hari kiamat ini, perseteruan ini, hak dan batil ini sampai hari kiamat. Tidak bisa Pak. Tinggal sampean harus bisa ngemas Pak al-haq ini dengan cara yang baik dan lembut. Itu selembut apapun pula ada pula itu yang menuduh pada kita dengan tuduhan-tuduhan tidak benar Pak. Harus siap sampean itu. Nabi kurang apa? Ini sekarang bulan Maulid Pak ya. Nabi itu kurang apa jamaah sekalian? Sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita kurang apa ma'asyal muslimin? Apa yang kurang? Pada ada yang kurang. 40 tahun pertama sebelum diangkat jadi rasul, semua umat mengakui kebaikannya, amanahnya, kecerdasannya, apalagi Pak, kejujurannya lengkap Pak. Begitu menyebut kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, musuhnya banyak. Unik juga Pak. Itu pun kita la ikraha fiddin, tidak pernah maksa Pak. Ditawarkan sama Nabi, terima ya enggak, ya sudah. Silakan saling menghargai. Cuma saya membawa misi dari Allah untuk menyampaikan kebenaran ini. Nah, saudara, kata Allah, bagaimana menghadapi mereka ini? Balik lagi. Wa in tasbiru, kalau kalian sabar. Sabar lagi Pak, sudah sabar. Tapi sabarnya sabar yang aktif Pak ya. Bukan sabar yang apa kalau bahasa kita Pak? Wis. Wah, dewe-dewe enggak bisa Pak. Sampai mempertahankan keyakinan seperti ini harus bersama-sama dan butuh kesabaran Pak untuk bersama-sama. Wa tasibu apa? Bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Sampai di saat menegakkan kalimat Allah ini, hablullah ini, tali Allah, agama Allah ini tidak bisa sendiri-sendiri Pak, harus bersama-sama. Butuh kesabaran Pak. Bagaimana kita menyamakan persepsi ini Pak? Masing-masing kita punya nalar, punya cara berpikir yang berbeda-beda, disatukan dengan indahnya Islam. Tidak gampang memang. Tapi kalau Allah berkehendak, bisa saja. Pokoknya semangat kita Pak, semangat bersatu. Ini kesabaran yang harus kita sampean jaga jemaah kan. Harus sabar yang aktif. Dan jangan lupa watattaqu, diimbangi pula dengan apa? Takwa. Ada orang sabar, masya Allah, lobby sabar. Tapi subuhnya 6:30. Tidak iso nih Pak, tidak masuk pada orang yang dipercaya oleh Allah untuk bisa menjaga agama ini Pak. Nyambung Pak. Sabar, masya Allah, diskusi agama luar biasa Pak. Tapi tidak bisa baca Quran. Tidak konek Pak. Tidak konek. Di mana ketakwaannya Pak? Tidak pernah zikir, kering Pak. Ada orang juga Pak ahli masjid Pak, 5 waktu ke masjid, Qurannya 1 juz, tahajudnya tiap malam, tapi ngamuan, tidak sabaran, tidak bisa juga. Jadi sabar dan apa? Dan takwa dan sabar. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Maka yang demikian itu kata Allah, azmil umur, perkara Pak yang kokoh, tegar sampai nanti menghadapi semua tantangan seperti itu. Nah saudara, saya hanya segera ingin menggarisbawahi Bapak Ibu, ternyata tantangan ini
akumulasinya disebut sama Nabi dari pihak luar itu ada 5 macam, Pak. Ini pernah saya sampaikan kapan-kapan beberapa bulan yang lalu ya. Al-mu'min, orang beriman itu pasti hidupnya ini menghadapi 5 tantangan. Tantangan pertama, kafirun yaqtuluhu, orang kafir yang selalu ingin apa? Memeranginya. Baik. Yang kedua, munafikun yubghiduhu, tantangan dari orang munafik yang benci kepada kita ini, Pak. Tahu orang munafik, Pak? Orang munafik ini bunglon, Pak. Tahu bunglon, Pak? Tahu binatang bunglon, Pak? Hinggap di pohon yang hijau jadi hijau dia, Pak. Di pohon yang agak coklat jadi coklat juga, Pak. Ngumpul sama orang kafir, wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Itu orang munafik, Pak. Digambarkan di awal surat Al-Baqarah itu, di halaman kedua itu, surat Al-Baqarah itu. Ya, munafik ini, Pak, tidak hanya ada di zaman Nabi, di zaman sampai saat ini pun ada. Ini tantangan buat kita. Nah, jujur, Pak, yang paling saya takuti yang ketiga ini. Muslimun atau mukminun, muslim, Pak, mukmin, sama-sama ke masjid, Pak, sama-sama tahajud juga, sama-sama haji juga sudah, sama-sama ikut pengajian juga, Pak, di sini. Tapi ada sifat hasad. Apa hasadnya, Mas? Kan sifat dengki, iri. Tidak tenang melihat saudaranya itu bahagia, Pak. Kata guru saya, orang hasad ini, Pak, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Simpel, Pak, ya. Senang melihat orang susah, Pak, dan susah manakala melihat orang apa? Senang. Hasad, hasud, Pak, begitu. Mudah-mudahan tidak ada di sini, Pak, ya. Di sana ada, Pak. Di sini tidak ada, insya Allah. Dan hasad ini menimpa, Pak, sesuai dengan level sampean masing-masing. Ya, biasanya, Pak, ibu-ibu ya hasadnya sama-sama ibu-ibu. Ya, itu di mana-mana begitu. Ibu-ibu, Pak, yang jualan, Pak, hasadnya yang sama-sama jualan. Kalau sama-sama jual frozen, Pak, hasadnya sama-sama yang jual frozen juga itu. Saling iri, ya, satu sama lain. Yang jual apa? Hijab atau apa segala macam, hasadnya di antara mereka, Pak, walaupun sama-sama jual sesuatu yang syar'i. Ini mohon maaf, ini kayaknya kayak tidak masuk akal, tapi terjadi, Pak. Bahkan mohon maaf ya, mohon maaf, saya harus bicara apa adanya, Pak, dan saya tidak merasa malu bicara begini. Kadang-kadang ustadz, Pak, hasudnya sama-sama ustadz juga, Pak. Sama yang lihat, Pak, di YouTube tuh, Pak, perang antar ustadz. Mudah-mudahan ustadz yang ngajar di sini tidak masuk ke YouTube yang seperti itu, Pak. Ngeri. Ujung-ujungnya apa, Pak? Hasad ini urusannya urusan kaplingan, Pak. Urusan lahan basah dan lahan kering. Tidak ada, Pak, kemudian mau berantem karena urusan akidah murni. Ujung-ujungnya popularitasnya terkalahkan. Popularitas PN ya, PN. Tak tahu ya, Pak, ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya kalau melihat orang ustadz, Pak, pendatang baru dari Mesir, dari mana, terus pinter, saya bangga justru, Pak. Senang kalau saya itu. Saya merasa ada regenerasi, Pak. Ada yang menggantikan kita ini. Tapi sekarang kan tidak, Pak, takut. Nanti kalau berfatwa harus berbeda dengan ustadz yang lain, biar nanti ada ketarikan tersendiri gitu. Yang dibahas itu terus ya, Pak, sekalian gitu. Dan senang membicarakan ustadz yang berikutnya, Pak, ustadz yang lain gitu. 1 jam habis membahas masalah begitu. Mu'minun yahsudu. Ini tantangan, ini ujian, Pak, ujian, Pak, musibah menimpa pada kita saat ini. Apalagi tahun-tahun politik sekarang, Pak, ya.
Halo, mau Ganjar Pak? Mau Prabowo? Mau Pak Anies? Amin. 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 Sekarang baca amin ya akhi. Allahu Akbar. Hati-hati ya akhi. Ini pilihan-pilihan begini hati-hati. Ini pilihan-pilihan dunia Pak. Istikharah namanya. Ya istikharah. Nanti kalau saya menanya Ustaz pilih yang mana? Ah, di rumah Pak, empat mata, jangan di sini. Ya. Empat mata dengan kita diskusi bareng-bareng. Walaupun sampean sudah paham kemana arah pembicaraan saya Pak ya. Amin Pak ya. Allahu Akbar. Ya Allah. Wah dan Pak. Kita lanjutkan 5 menit lagi ya, 5-10 menit lagi. Jadi ini hasati Pak, jangan sampai hasad karena beda perbedaan pilihan-pilihan segala macamnya. Termasuk juga saya memahami Pak, kadang-kadang ngaji Pak fanatik pada satu ustaz, tapi tidak cocok dengan ustaz yang lain. Kalau tidak cocok sampean diam aja Pak. Ya sudah, tidak cocok pergi-pergi, tidak ada, tapi tidak usah ngomong. Jangan sampai memunculkan apa? Friksi di situ jamaah sekalian. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini hasad menimpa kepada orang beriman. Ya, antum setiap punya nikmat, punya karunia, siap-siap akan ada orang yang hasud sama antum. Ini bahasa Sayyidina Umar. Setiap orang diberi Allah dzu ni'matin, satu karunia nikmat, pasti ada orang yang syirik sama sampean, yang hasad sama sampean. Sampai punya mobil baru Pak, pasti ada orang yang hasud. Sampai bangun rumah Pak, apa sih ada yang hasud sama sampean? Ibu-ibu pakai cincin baru, pasti ada yang hasad nanti. Pakai jilbab baru, pasti ada yang hasad nanti itu sudah sunatulnya begitu. Tinggal sampean perlu menata ini. Makanya doanya apa? Walladzina yaquluna rabbana ighfir lana wa liwalidina wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan. Apa ghillan ini ya? Hasadan lil ladzina amanu. Jangan sampai ada hasad pada sesama mukmin. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Perlu minta sampean Pak di bab yang satu ini. Ya akhi, saya pikir cukup lah ya. Nah yang keempat adalah tantangan yang keempat, tantangan dari setan. Syaitanun yudillu. Setan yang selalu ingin menyesatkan kehidupan kita. Ya, kalau saya sih mengatakan Pak, kalau setan sebenarnya sangat enteng Pak. Sampai komitmen saja Pak dengan aturan Allah, hidupkan sunnah Nabi, berwudu setiap saat, sampai dijaga oleh Allah dari setan. Sampai kalau subuhnya Pak di masjid, sampai ketemu subuh berikutnya, sampai tidak akan diganggu oleh setan. Sampai kalau baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali Pak. Hari itu Pak 24 jam sampai terbebas dari gangguan jin dan setan. Gampang. Atau ucapan saja a'udzubillahi minasyaitonir rajim, selesai. Inna kaidash syaitani kana dha'ifa. Tipu daya setan itu sangat lemah. Nah, yang repot Pak, setan yang kelihatan. Yang pakai sarung misris juga Pak, sarung kotak-kotak juga. Sarungnya BHS, cubung apalagi Pak, Atlas. Ya. Binamur atau apa? Wadimur. Kopiahnya hitam putih, bajunya takwa putih, masya Allah. Tapi keluar Pak ngajak maksiat. Itu setan yang paling ngeri Pak. Halus, bisa mewarnai kita. Bahasanya menyihir. Hati-hati jamaah sekalian ya. Ini juga 24 jam ada. Nah, wallahu alam disebut sama Nabi terakhir yang kelima adalah nafsun tunazi', hawa nafsu kita sendiri.
Karena ini juga melekat pada diri kita, Pak. 24 jam terus mewarnai kita, dan tabiat nafsu itu, kata Sayyidina Yusuf alaihissalam, wa ma ubarri'u nafsi fa inna nafsa la ammaratun bisu. Karena tabiat nafsu selalu mengajak ammar, Pak, menyuruh kita untuk berbuat apa? Keburukan. Itu karakternya begitu. Sampai tinggal bisa nggak mengendalikan nafsu ini. Sebenarnya malam ini saya ingin ngecek satu persatu, Pak. Apa itu? Kafirun yaqtulu. Tabiat orang kafir yang memerangi kita ini. Apalagi ini momennya bulan Maulid, Pak, ya. Bulan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli. Apa, Pak? Itu ada 3 ayat. Ayatnya sama, Pak. Cuma yang tengah-tengah ini beda sedikit. Yang satu At-Taubah ayat 33. Yang 2 surat surat Al-Fatah ayat 22 insyaallah. Terus yang ketiga surat As-Saff ayat 9. At-Taubah dan As-Saff sama, Pak, redaksinya. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Nah, emang, Pak, konsekuensi pengikut Nabi itu pasti ada dimusuhi apa? Walau karihal musyrikun. Pasti dimusuhi sama orang-orang musyrik, orang-orang kafir ini. Makanya Nabi Yafi 13 tahun pertama, coba lihat musyrik Quraisy, orang-orang Arab Quraisy yang tidak beriman, permusuhannya kepada Nabi luar biasa. Berangkat ke Madinah bukan ringan lagi, Pak. Di Madinah ada Yahudi, di Madinah ada orang munafik, di Madinah juga ada orang kafir yang musyriknya juga. Tantangannya luar, dan di Madinah pula ada perang, jemaah sekalian. Perang, Pak, dengan orang kafir ini. Cuma mungkin ini yang pertama, Pak, Allah katakan antum siap-siap kalau merasa sebagai pengikut Rasulullah punya komitmen untuk menjaga agama ini, pasti ada walau karihal musyrikun. Nah, yang surat Al-Fatah beda lagi, Pak. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allah jadi saksi lu. Apakah sampean melaksanakan misi Rasulullah atau tidak ini, Pak? Terus Allah memberikan contoh pada kita, tiru Muhammad itu. Muhammadur Rasulullah. Itulah Muhammad Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar tapi ruhama'u bainahum. Masya Allah. Muhammad itu Rasulullah keras, Pak, tegas sikapnya kepada orang kafir yang memusuhi dia. Kita tahu kan orang kafir ada 2, Pak, ya. Ada kafir dhimmi, ada kafir yang harbi. Insya Allah di kita semua dhimmi, Pak, ya, insya Allah, ya, karena mereka tidak memerangi kita. Pertanyaannya, sudahkah sampai menyampaikan indahnya Islam pada mereka, jamaah sekalian? Halo, yang bertetangga, Pak, di perumahan, tetangga sampean kafir, jangan-jangan nanti pada hari kiamat nuntut, Pak. Wallah, Pak, ya Rabb, saya 20 tahun hidup di Pondok Mutiara, tidak pernah saya disambangi dan menawarkan indahnya Islam pada kami ini. Mau jawab apa sampean? Jangankan menawarkan, Pak, sebagai hak tetangga saja ngasih sesuatu tidak pernah. Setiap ketemu kami mendelik, kafir, neraka. Loh, kita ini bukan hakim, Pak, bukan tukang vonis. Masalahnya kita sudah menyampaikan enggak? Liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli. Untuk kita menunjukkan inilah agama yang terbenar di antara semua agama-agama yang ada, jemaah sekalian. Walaupun nanti konsekuensinya walau karihal musyrikun, tidak apa-apa, Pak. Dan Allah menyaksikan kita, wa kafa billahi syahida. Contoh Muhammad ini, Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ah asyidda'al kuffar. Kapan keras? Di saat mereka memusuhi Nabi, memusuhi kita, melecehkan Al-Quran ini, Pak, melecehkan Rasulullah, menghina Allah dan lain sebagainya, tegas kita, Pak. Tapi jangan lupa pula berikutnya, ruhama'u bainahum.
rahmat Pak satu sama lain, saling mencinta satu sama lain. Aduh, sekarang kita dewe-dewe Pak. Ini kaum muslimin Pak, kalau kompak Pak, menyatu, bersatu, selesai urusan kita nih Pak. 2024 juga nggak repot-repot juga Pak, satu bahasa masalahnya. Amin. Amin ya Pak. Mudah-mudahan kita disatukan. Amin yang kenapa ini? Allah Akbar Pak. Allahu Akbar. Ya Allah, nggak tahu. Tapi kita tidak boleh putus asa Pak ya. Saya makanya Pak, dakwah saya di mana-mana dakwah selalu mencari titik temu Pak. Saya tidak cari perbedaan. Hatta orang-orang yang memusuhi saya Pak, saya mendoakan terus satukan hati saya dengan orang ini. Capek kita bertengkar Pak. Capek kita berseteru. Capek kita berselisih Pak. Perbedaannya ini Pak sangat sedikit dibandingkan dengan persamaan yang harus kita bersama-sama kita kawal Pak. Rabbuna wahid. Tuhan kita sama satu kan? Nabiyuna wahid, Nabi kita sama satu Pak. Dusturuna wahid, kitab suci kita juga sama satu, Quran Pak. Wa qiblatuna wahid, kiblat kita juga sama, arahnya satu Pak. Kemana? Ke Ka'bah ya. Tapi kenapa kita kok tidak bisa bersatu Pak? Ini ujian bagi kita. Ujian Pak, musibah. Musibah kita dapat musibah ya. Ujian bagi kita. Ujian tidak bisa bersatu. Makanya Pak, biasakan sampai setiap lihat orang Pak, walaupun beda cara ibadahnya, selama itu bukan pokok-pokok agama, bukan tauhid, usuluddin yang sebenarnya, udahlah Pak, ini saudara saya. Sampai Pak dengan ada masjid berdekatan nih Pak ya, jangan merasa terganggu Pak. Alhamdulillah ada orang adzan di situ, ada komunitas orang yang mau sholat di situ, itu saudara kita juga Pak. Bukan musuh kita Pak. Iya. Halo, dia yang serius Pak. Kan begitu. Saudara kita Pak. Saudara kita Pak. Kenapa kita harus bermusuhan Pak? Beda guru tidak apa-apa Pak. Dan semuanya tujuannya menuju masuk surga semua Pak. Cuma caranya yang beda-beda. Saya sering mengatakan jamaah sekalian, kata-kata ruhama bainahum ini ibarat orang mau ke Jakarta Pak ya. Yang satu mau naik pesawat, capek-capek, buang-buang waktu. Ya kalau nggak duit Pak, pesawat cepat memang jamaah sekalian. Ya, tapi ada orang pula, ada duitnya juga, tidak enak. Lebih baik bawa mobil sendiri, lewat tol. Nanti berhenti di rest area sana, di rest area menikmati Pak dengan keluarganya. Salah tidak Pak? Tidak salah. Ya satu, dah buat apa bawa mobil? Berapa bensinnya? Berapa tolnya? Lebih baik saya naik bis aja. Bis sekarang macam-macam, bisa tidur langsung enak Pak. Silakan Pak. Tujuannya sama, kemana? Ke Jakarta. Ya enggak, satu naik kereta. Kereta enggak mendadak apa, lurus tuh kayak gitu. Subhanallah. Kan beda tujuannya kemana Pak? Ke Jakarta juga gitu. Ada lagi Pak touring dengan teman-temannya gitu. Yang salah yang mana Pak? Yang tidak berangkat. Mimpi. Tujuannya sama Pak. Kenapa yang naik kereta menyalahkan naik pesawat? Buang-buang waktu, buang-buang duit, mubazir. Ya saya punya uang kok. Yang naik kereta ente pedit, enggak. Saya menikmati naik kereta, bisa istirahat. Macam-macam Pak. Sama kita beragama juga begitu Pak. Dalam cabang-cabang agama sama, semuanya ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan semuanya ingin ke surganya Allah Subhanahu. Cuma beda-beda Pak caranya. Mau zikir Pak, pakai tangannya sendiri juga boleh. Ini kan cara Pak. Halo, cara tidak Pak? Nabi pada waktu itu belum ada tasbih Pak. Yang satu pakai tasbih lebih jelas Pak. Kadang-kadang saya lupa begini. Tasbih jelas. 33. Siapa yang berani menyalahkan? Oh alat kok sampai dibid'ah-bid'ahkan gitu. Tidak masuk akal Pak. Sekarang Pak, tasbih pakai HP juga bisa sekarang. Iya Pak. Tasbih juga Pak. Tadi saya melihat ada pakai tasbih pakai HP Pak. Dikit juga enak. Terhitung pakai jelas. Seperti itu jangan kalian. Kira-kira logikanya begitu ya. Ruhama'u bainakum. Tapi jangan lupa Pak, setelah itu
tarahum ruk'an sujada. Kalian melihat mereka itu suka ruku, suka sujud, Pak. Allah, hablum minan nasnya luar biasa, hablum minallahnya juga nyambung ya akhi. Simahum fi wujuhim min athari sujud, kelihatan Pak wajah-wajah para sahabat itu Pak yang bersama Nabi Pak, bekas sujudnya Pak, aura sujudnya itu jamaah sekalian. Malamnya itu Pak kayak rahib-rahib yang berkomunikasi dengan Allah, siangnya Pak fursan fil nahar, macan yang siap menerkam musuhnya. Tapi di antara kita Pak sesama macan tidak tukaran Pak. Halo? Hah? Kan ada yang orang bilang gitu. Oh enggak, ya itu nanti pembahasan lain lagi nih Pak. Nah ini mulai masuk kepada perpecahan lagi nanti Pak. Oh, enggak harus ukuran kukunya sada hitam Pak. Orang kelihatan dari aura wajah itu, kelihatan dari bekas wudhunya udah kelihatan. Orang beriman Pak, lihat wajahnya sudah kelihatan imannya Pak. Kelihatan Pak, tidak bisa dibohongi kita semua jamaah sekalian. Inilah Pak karakter pengikut Rasulullah, dan ini ujian bagi kita semua jamaah sekalian. Wes cukup ya. Insya Allah kita sambung lagi di pertemuan yang akan. Sebenarnya saya ingin detail ini Pak tentang masalah bagaimana menghadapi orang kafir, menghadapi orang munafik, menghadapi orang sesama ini yang hasad di bidang apa, bagaimana mengantisipasi hasad. Mungkin Insya Allah di pertemuan-pertemuan berikutnya Insya Allah. Panjang umur semuanya. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala Pak. Siap-siap menerima ujian ya. Dan jangan takut dengan ujian. Serahkan semuanya kepada siapa? Allah. Keluhi semua masalah kita pada siapa? Pada Allah. Sebesar apapun pula, sedasar apapun pula sampean dia Pak, minta pada siapa? Allah. Dan kalau sampean minta sama Allah, Allah tersenyum sama kita Pak. Hambaku telah menemui aku. Semua permintaan sampai, apalagi Pak sampai dalam kondisi terjepit Pak. Amma yujibul muttarra idza da'a. Allahu Akbar. Maka siapa lagi akan menjawab orang dalam kondisi terdesak itu ketika dia munajat kepadaku, berdoa kepadaku. Mintalah Pak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan minta kepada sesama manusia. Jangan mengeluh kepada sesama manusia, tapi mengeluhlah kepada siapa? Allah. Ujian sebuah kepastian. Itulah cara Allah mencintai kita dan cara Allah menghapus semua dosa-dosa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba ya rabbal alamin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya hayyu bi rahmatika nastaghits innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.